Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting ini dalam rangka pengimbasan AKM ya. Yang mana program ini adalah program dari GTK Kemendikbud. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kata kali ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga rekan-rekan semuanya bisa hadir dalam rangka pengimbasan AKM yang dilaksanakan oleh program GTK Kemendikbud. Selawat serta salam mari kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, sebelum saya memaparkan berkenaan dengan pengimbasan AKM ini, yang mana pengimbasan ini adalah salah satu step terakhir dari BIMTEK ya, dari BIMTEK yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan ke-11 ini, yang mana kami sebagai peserta harus memberikan proses atau kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru semuanya. Untuk itu izinkan saya Asep Solihin dari SMA Al-Mutakin untuk menjelaskan sedikit secara general apa itu AKM. Ya, yang pasti dan yang jelas di sini AKM berbeda dengan UN atau sekarang sih menyebutnya dengan istilah AN, Asesmen Nasional. Apakah UN itu, apakah asesmen nasional itu adalah menggantikan UN? Jelas tidak, karena antara UN dan AN itu sangat berbeda. Contoh misalkan level siswa, kalau di UN itu siswa yang mengerjakan ujian nasionalnya itu adalah siswa tingkat akhir. Kalau SMA kelas 12, kalau SMP itu adalah kelas 8, dan begitu pun dengan SD, yang pasti bukan tingkat akhir. Tapi kalau untuk AN itu kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya, kalau untuk SMA. Nah, terus untuk subjeknya pun kalau UN itu seluruh siswa ya. Kalau AN itu hanya sampel dari beberapa siswa berdasarkan data Dapodik ya. Terus selanjutnya UN itu pilihan ganda dan isian singkat. Namun kalau dalam AN itu ada PG-nya, ada PG pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada betul dan salah, ada isian singkat ya, seperti itu. Jadi yang pasti yang jelas antara UN dan AN dari sisi pelaksanaannya pun sangat berbeda. Maksudnya seperti apa? Kata minimum, sistem kompetensi minimum ini mengacu kepada kata semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi sebenarnya ketika berbicara asesmen kompetensi minimum itu tidak hanya berbicara tentang satu mata pelajaran, tapi integritas dari semua mata pelajaran seperti itu. AKM itu mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, kemampuan benalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression ya. Nah, ini komponen asesmen nasionalnya. Ada AKM nasional itu literasi dan numerasi, terus ada survei karakter, aspek yang terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan siswa,
Terus yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi aspek yang terpilihnya dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi asesmen nasional itu ada AKM yang berupa literasi dan numerasi, ada ini yang mengerjakannya siswa, itu ada survei karakter, aspek yang terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, ya. Terus survei lingkungan belajar, aspek yang terpilih dari model sekolah efektifnya termasuk siswa, guru, dan kepala sekolah, seperti itu. Nah, instrumen yang dihasilkan ya dari asesmen nasional itu sendiri, respondennya murid, instrumennya kalau murid itu berarti AKM literasi numerasi dan survei karakter. Informasinya hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional. Ketika respondennya guru atau kepala sekolah, instrumennya itu adalah survei lingkungan belajar, ya. Informasi yang dihasilkannya adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Ya, seperti itu. Jenis AKM numerasi literasi, AKM nasional kelas 5, 8, dan 11 mengukur kinerja atau mutu sekolah administrasi terstandar. AKM kelas awal SDA sampai dengan akhir SMA mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the right level, ya, seperti itu. Jadi kalau kita jelas di sini adalah AKM nasional untuk mengukur kinerja atau mutu sebuah sekolah serta administrasi terstandar. Jadi kalau ini menjelaskan tentang jenis-jenis AKM-nya, ya. Nah, ini asesmen kompetensi minimum atau literasi membaca. Apa yang dimaksud dengan literasi membaca itu sendiri? Literasi membaca dimaksudnya adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Seperti itu, ya. Jadi harapan ketika dibangun kemampuan kompetensi minimum dari sisi literasi membaca ini. Dan bagaimana dengan numerasinya? Untuk numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini terkadang anak punya teori tapi tidak mampu menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, di sini di AKM ini mampu menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia, ya. Ini tema Sustainable Development Goals-nya, no property, zero hunger, good health and well-being, quality education, ya, dan sampai dengan partnership for the goals, ya, seperti itu. Nah, ini bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM tadi sudah dijelaskan di awal, perbedaan antara UN yang ujian nasional dengan AKM itu sendiri. Jadi kalau AKM itu ada pilihan ganda kompleks. Jadi kalau pilihan ganda kompleks itu pilihan ganda yang optionnya bisa memilih lebih dari satu, lah, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kalau pilihan ganda biasa makan antara A, B, C, D, E misalkan dia cuma bisa milih B aja atau C saja. Tapi kalau pilihan ganda kompleks itu bisa A, B, bisa C, D, seperti itu, ya. Menjodohkan itu kalau ketika misalkan ada tabel sebelah kanan tabel yang satu dengan tabel yang lain, dicocokkan baris keberapa cocok dengan baris keberapa. Misalkan baris A di sebelah kiri ternyata cocok dengan baris ketiga di sebelah kanan, seperti itu, ya. Itu ini tentang numerasi, kontennya apa aja, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, serta aljabar. Dari sisi kognitifnya, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Dan sisi kontennya adalah personal, social, culture, dan scientific. Kalau literasi membaca, kontennya adalah tentang teks dan informasi serta teks sastra. Proses kognitifnya apa yang diharapkan? Menemukan sebuah informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Dari sisi kontennya adalah personal, sosial, budaya, dan scientific. Itu mungkin sekilas berkenaan dengan asesmen nasional. Nah, bagaimana dengan program pengimbasan yang terjadi di di Kementerian Pendidikan ini, Bapak Ibu semuanya? Sebenarnya ini semuanya Bapak Ibu bisa mengikutinya, ya. Ini saya share screen alamatnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah portal layanan program GTK Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi di layanan GTK Belajar ini kalau kita search, kita buka di sini, ya, hasilnya, nah seperti ini. Nah,
Ini Bapak Ibu semuanya sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa daftar atau aktif ya di program GTK Kemendikbud sendiri, dari mulai SIM PKB itu kan ya, ini admin atau personal, guru belajar, prajabatan dan jabatan, guru berbagi, ini banyak sekali, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, diklat dan segala macamnya. Nah, sedangkan untuk asesmen kompetensi minimum itu sendiri di mana? Guru belajar. Ada di guru belajar di sini, Bu, Bapak semuanya. Nah, ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin GTK dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika ingin mengupgrade sisi keilmuannya, wawasannya, itu kan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa masuk sini ya. Tinggal klik aja masuk seperti itu. Nah, di sini sudah ada banyak pilihan. Sebenarnya sebelum ke sini Bapak Ibu semuanya ditanyakan berkaitan password. Nanti saya coba login dulu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nih. Ini jadi ketika Bapak Ibu tadi mengklik link guru belajar ya, Bapak Ibu ditanyakan password ya. Passwordnya berupa alamat surahnya berupa apa? Itu adalah berupa akun UKG kita waktu melaksanakan UKG ya. Jadi ini adalah saya kopikan dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nomor UKG-nya dan sini ini adalah domainnya guruku.id. Ini adalah usernya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mendapatkannya, Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi MGMP setempat, musyawarah guru mata pelajaran ya, seperti itu. Nah, ini masukin kata sandinya seperti itu. Nah, jadi tadi Bapak Ibu cukup mengakses alamat ya, URL yang ada di layar kaca ini Bapak Ibu semuanya, https://gtkbelajar.kemdikbud, atau Bapak Ibu sebenarnya bisa search ya lewat Google ya, atau misalkan kalau ya saya lakukan, Bapak Ibu tinggal di sini kan belajar Kemdikbud seperti itu. Nah, SIM PKB tambahin di sini, tinggal sudah muncul seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini ada pilihannya. Nah, ketika sudah masuk, ini ada pilihannya. Jadi pendidikan apa, atau Bapak Ibu mau belajar tentang apa? Misalnya pendidikan keterampilan hidup, ketika klik pendidikan keterampilan hidup. Nah, nanti di sini ada bergabung dengan grup Telegram dan segala macamnya. Nah, ini kegiatan yang bisa Anda ikuti, orientasi and learning prasyarat. Nah, ini bisa diikuti oleh, nah ini nanti akan muncul tombol daftar ya yang hijau. Nah, terus kalau ini masa pandemi COVID-19 tidak tersedia jadwal kegiatan yang Anda bisa ikuti ya, karena memang tidak ada jadwalnya ya. Nah, kebetulan kami kemarin saya mengikuti ini asesmen kompetensi minimum, karena memang ini kan mau digulirkan tahun ini ya, jadi kita harus mengetahui sebenarnya konsep apa yang mesti harus diterapkan di sekolah dalam satu sisi untuk mempersiapkan adanya AKM itu sendiri ya. Nah, di sini ada karena ini kami sudah melaksanakan, jadi ada berbagai macam modul ya Bapak Ibu semuanya. Ada berbagai macam modul yang alhamdulillah kami sudah menuntaskannya, kegiatan yang Anda telah ikuti. Jadi di sini ada modul terdiri dari 6 kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Terus setiap modul ada kuisnya yang perlu dipelajari, yang perlu dijawab ketika Bapak Ibu semuanya sudah menuntaskan modul-modul yang sudah dibaca itu ya. Jadi ada pra, ada paskanya juga sama seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan belajar ini tadi ya dengan cara mengakses portal layanan program GTK Kemdikbud ini ya, masuk ke guru belajar, klik masuk, masukin passwordnya, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kemendikbud seperti itu ya. Ini segera hadir pendidikan inklusif nih Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu memang memiliki kepentingan dengan materi pendidikan inklusif, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti, nanti di sini segera hadir. Nah, ini
Nanti kalau di program ini kebetulan saya sudah mengikutinya Bapak Ibu ya, yang AKM, dan tinggal melakukan proses terakhir pengembasan. Dan insya Allah setelah ini video ini akan saya share buat teman-teman semuanya ya. Itu aja mungkin Bapak Ibu semuanya dari saya. Apabila ada pertanyaan berkenaan dengan asesmen kompetensi minimum ini, Bapak Ibu semuanya bisa bertanya di luar jam diskusi kita kali ini, bukan diskusi sharing mungkin ya, karena ini waktunya hanya buat untuk sharing dulu gitu kan. Nanti untuk workshopnya atau misalnya ada hal-hal yang memang ingin lebih jelas lagi bisa di luar jam sekarang ya. Itu aja Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kalaupun misalkan tadi saya ada kata-kata yang kurang tepat ataupun salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini sebagai istilah motivasi buat saya secara pribadi, buat rekan-rekan juga untuk selalu mengupgrade dari sisi wawasan dan keilmuan tentang dunia pendidikan di Indonesia ini, khususnya yang umumnya di dunia lah, seperti itu. Wahirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.